Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang sudah tanggal 4 Juni tahun 2021 pada saat pembuatan video ini. Oke, dari video-video sebelumnya untuk yang Springboard dasar MVC itu kita selalu pakai REST controller ya, REST. Nah sekarang kita coba bedah dikit, nggak bedah sih, kita coba dokumentasi sedikit tentang masalah memakai controller dan memakai time lift. Oke, dengan framework time lift. Jadi nanti keluarannya adalah HTML. Kita mulai ya. Narsis saya kembali saya tutup. Oke, nah saya buat di sini yang namanya controller satu lagi. Nah, di sini kan kita kemarin udah banyak percobaannya di video-video sebelumnya. Ini ada A, B, C, D, E, F. Ini satu paket, maksudnya satu modul semua, satu dokumentasi semua. Masing-masing ada dokumentasinya, saya urutkan. Nah, yang ini berarti saya kasih yang belum adalah G ya. Saya kasih kelas di sini namanya G. Nah, judulnya saya kasih time lift. Nah, satu controller. Oke. Finish. Nah. Oke ya. Nah, sebelum kita pakai REST controller ya. Nah, sekarang kita pakai yang namanya controller, anotasi controller. Artinya artinya kelas ini akan mengandung controller yang keluarannya itu berupa string, dan string itu merefer pada HTML yang ada pada secara default ya, yang secara default ada pada class path, ada pada folder templates di class path-nya resources. Oke, nah oke, berarti kita langsung ya. Saya bikin public yang namanya, saya bikin metode yang namanya public string, misalkan kita kasih namanya page 1. Oke, nah di video sebelumnya, di video sebelumnya tentang masalah metode argumen controller. Oke, yang ada di sini tadi, bahwasanya bahwasanya untuk request mapping kita bisa menginject dependency. Spring itu kan dependency injection ya. Nah, di sini kita kalau misalnya kita butuh HTTP server request, kita tinggal tambahin di sini. Kalau misalnya kita butuh session, kita tambahin di sini yang dijadikan parameter. Asal nanti si Spring akan menginject ya apa yang kita mau gitu. Apa yang kita definisikan di dalam di dalam parameter method ini. Nah, dengan satu syarat, disupport oleh request mappingnya. Oke. Nah, saya kasih di sini request mappingnya page 1. Nah, yang disupport oleh request mapping salah satunya untuk memakai time lift atau kita mengirim variabel ke HTML atau ke layout ya, ke template, ada yang namanya model map. Nah, ini untuk UI. Ya, saya kasih di sini model. Oke, ya, saya kasih sini return page 1. Dah, artinya Spring akan mencari file HTML dengan nama filenya page1.html dalam folder templates di class path resource. Oke, berarti bareng sama jajal1.html ini ya. Satu level. Oke ya. Lanjut. Oke. Misalnya, nah di sini karena kita menginjek ya, kita mendefinisikan bahwasanya kita butuh model map, maka Spring akan memberikan model map ya, variabel dengan model map. Nah, di sini kita bisa pakai. Oke. Nah, kita bisa set atribut apa yang akan kita gunakan, yang akan kita definisikan untuk digunakan pada template HTML di page1.html. Itu ya. Oke. Misal contohnya model, karena ini namanya nama variabel model, jadi kita pasang sini model dot add attribute. Nah, saya kasih di sini attribute name dan attribute value-nya. Oke. Berarti saya kasih string di sini, misalkan saya string coba. Oke.
saya kasih string juga di sini nilainya. Jadi sama kayak hashmap atau hash table di Java ya. Saya kasih di sini misalnya contoh ini coba var. Oke. Ya. Ini coba variabel. Jadi ini ada key yang ada di sini ini kayak hashmap ya. Jadi ini key-nya. Key ini akan menjadi variabel yang akan kita gunakan di template. Oke ya. Nah, saya save dulu. Kemudian sebelum saya run, ini pasti akan error karena dia akan mencari page1.html pada folder template secara default ya. Nah, sekarang kita buat dulu nih di sini template-nya. Nah, yang namanya sama, namanya page 1. Oke, saya kasih di sini HTML. Saya minta HTML, saya buat di sini page 1. Saya enter. Nah, kemudian terbuatlah di sini ya. Oke. Di sini misalkan saya kasih ini adalah HTML page 1. Page 1. Saya save. Oke ya. Udah. Nah, kemudian kita coba untuk run. Oke. Nah, saya clear dulu ya. Nah, kita buka browser. Kemudian kita pasang kita request di sini page 1. Karena di sini slash page 1 ya, berarti page 1. Enter. Nah, ini keluar ya. Ini adalah HTML page 1. Oke, paham ya? Gampang ya? Ya, sama seperti di coba controller 1, kalau nggak coba controller 2 saya lupa. Nanti bisa dicek ya. Nah, cuma bedanya di sini kita tambahin model add attribute coba di sini key-nya dan value-nya ini, nilainya ini. Nah, sekarang kita akan mencoba mengeluarkan ini coba var ini ya, isinya ke dalam HTML. Nah, untuk time live, nah kita bikinnya kita misalkan pakai, nah supaya kita ini bisa memakai framework time live, berarti di HTML-nya kita harus tambahkan XMLNS TH sama dengan ya http://www.timelive.org. Oke, nah kita save ya. Nah, habis itu kita coba kita pakai div dulu ya, pakai div. Div. Nah, berarti kalau misalnya kita pakai time live, artinya semua, karena di sini tuh awalnya th, maka semua sintak time live berawalan dengan th. Kalau kita mau inject, kalau misalnya kita mau memasukkan variabelnya. Nah, oke, misalkan th, berarti th. Nah, dan dia berupa teks ya, berarti th teks sama dengan, nanti akan tergunakan di dalam div-nya. Th teks sama dengan, petik caranya. Nah, $, kurung kurawal kurung buka, kita kasih di sini namanya coba. Berarti variabel coba. Variabel coba itu dari mana? Dari model nmap, key-nya coba. Oke ya. Oke, kita coba ya. Oke. Nah, tadi kan sudah jalan ya, sekarang kita coba. Nah, keluar kan? Di sini ini coba var. Oke, jadi kita bisa melempar atau kita bisa memforward atau kita bisa mengirim variabel atau apapun yang kita mau, ya kan, ke dalam model dengan caranya model add attribute. Oke ya. Gampang ya. Nah, baru nanti ini nilai ini akan dikirim ke template HTML yang ada di sini dan kemudian akan dikeluarkan. Nah, nanti si tim live akan ngebaca, oh ini nih ada $coba nih, berarti saya ngeluarin atribut coba. Nah, yang isinya ini coba var. Oke. Nah, kita coba satu lagi ya. Model add
atribut atribut. Nah, ini ya. Misalkan apa nih? Jajal. Oke ya. Kita isinya apa nih? Oke. Ini jajal variabel. Ini isi jajal variabel. Oke ya. Saya save. Nah, kemudian saya tampilin di sini. Saya copy ya. Oke, kemudian saya paste. Saya taruh di sini yang namanya jajal. Oke, kita coba. Nah, isis. Bahaya ini. Aduh. Nah, sorry. Nah, sorry. Tadi dia kecepatan saya atapnya. Nah, ini isi jajal variabel. Oke, ini dapat dari sini. Oke. Gampang ya? Masih asik ya? Masih gampang ya? Oke, lanjut ya. Oke. Nah, sekarang saya modifikasi lagi nih. Nah, kalau misalnya kita kirim objek gimana? Nah, tadi kan kita punya info objek ya di sini. Nah, saya pakai ya info objeknya ya. Sorry, saya pakai info objeknya. Nah, sama dengan A. Misalkan saya kasih new info objek, integernya misalnya saya kasih 5. Kemudian ini isinya contoh ini info 5. Oke. Saya kasih lagi ya. Nah, jadi B ya. Biar banyak sekalian. Oh enggak, udah. Oke lah, info objek ya. Info objek isinya 9. Contoh ini isi info 9. Oke ya, namanya variabel B. Nah, kemudian kita masukin ke model add atribut ya, atribut. Nah, di sini saya kasih namanya obj A, artinya objek A saya kasih A. Oke. Nah, objek A ini saya kasih objek A, isinya ada info objek. Oke. Nah, cara ngeluarinnya, nah A dulu ya. Nah, saya taruh di sini ya. Saya kasih div lagi. Udah. Saya kasih th time live. Saya kasih teks. Oke, sama dengan saya kasih lagi variabel di sini. Saya kasih kutip 2. Terus kemudian saya kasih $. Untuk mengeluarkan dia itu variabel. Kemudian saya kasih kurung kurawal. Nah, tadi namanya apa? Kita pasang di sini. Kita pasang di sini namanya objek A, obj A. Oke, sekarang kita kasih obj A titik. Nah, sekarang objek itu objek apa? Info objek ya. Info objek itu dia apa aja yang dia punya ininya apa? Atributnya atau anggotanya. Nah, anggotanya di sini ada apa? Jadi ada ID sama info ya. Ada ID sama info. Berarti saya taruh di sini misalnya contoh saya kasih info. Ya. Kemudian saya coba untuk request. Nah, ini dari info. Ini info 5. Keluar ya. Dah. Nah, sekarang kalau misalnya saya tambahin ya, misalkan. Oke, ini objek ID. Nah, saya concat. Nah, dia pakai petik 1 juga bisa ya, dianggap string juga. Nah, kemudian saya kasih objek a.info. Benar ya, sama ya, ini info, ini ID. Nah, ini ID, ini info, sama ya. Nah, keluaran dari kontrol di model mapnya adalah obja, obja, oke. Nah, kemudian saya save ya. Nah, kita coba ya. Kita refresh atau kita enter. Oke. Keluar ya. Ini 5. Nah, sama ini info 5. Ini ID-nya, ini isi infonya. Oke, gampang ya. Nah, bisa dipahami kan? Oke. Dah. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nah, sekarang kita agak lebih sulit lagi ya, sedikit lagi. Satu lagi. Misalnya, kalau array atau kalau list gimana? Nah, kita masukin list ya. Nah,
Di sini kan kita udah punya objek nih, ada A sama B. Oke. Nah, sekarang kita masukin list ya di Java util. Nah, isinya apa? Info objek ya. Nah, info objek misalkan list objek sama dengan new array list array list yang isinya info objek. Oke. Nah, sekarang list objeknya saya add A. Oke. Kemudian list objeknya lagi saya add lagi anggotanya, ditambah saya jadiin B. Oke, berarti dalam list objek ini ada yang namanya ada 2 elemen. Oke, ada 2 anggota. Yang masing-masing anggotanya adalah info objek. Ya kan? Nah, ada objek A dan ada objek B. Oke ya. Ini saya pindah lagi kemari biar luas. Udah. Udah kan ya. Nah, ini hanya baru list objeknya nih. Ya, kemudian saya kasih di sini. Berarti saya modelnya saya pasang lagi di sini. Saya tambahin add atributnya. Oke. Nah, di sini saya kasih nama atau saya kasih key namanya info list ya. Nah, gitu ya. Oke. Nah, yang isinya adalah list object. Oke. Oke ya. Sip. Nah, sekarang kita save ya. Nah, restart ya. Nah, sekarang kita coba untuk ke HTML, page 1 HTML. Nah, di page 1 HTML ini untuk mencacah ya. Nah, saya kasih BR dulu ya. Biar apa namanya? Biar ada jedanya, biar ada gap. Oke. Nah, saya kasih div lagi biar gampang. Ini sebenarnya bisa banyak, bisa TR, bisa TD, bisa apapun itu bisa. Nah, cuma saya kasih div dulu yang paling gampang. Oke. Kalau misal ada looping. Kalau misal ada array berarti kita harus pakai looping ya. Nah, berarti kalau misal di time live itu kita pakai looping, kita pakai th each untuk array. Berarti th each. Nah, selalu kita pakai yang namanya petik ya, petik 2. Kemudian baru ininya, baru mulai ekspresinya. Oke, misal di sini berarti kita pakai seakan-akan kita pakai for each. Berarti saya kasih di sini ada yang namanya variabel info obj. Oke. Nah, dia ini sama aja kayak for each ya. Nah, $. Nah, nama variabelnya apa yang kita tentukan di sini? Oke, info list ya. Saya copy, saya taruh di sini. Dah. Artinya, setiap anggota info list saya masukkan ke dalam info object, kemudian di looping. Nah, saya looping info, jadi satu persatu anggota info list saya masukkan ke dalam info object. Oke, ya, artinya th di sini berarti ada looping ya. Oke, set ini ya, saya kasih gap, ya, saya kasih jeda biar lebih kelihatan. Kemudian saya kasih di sini div lagi, anakan divnya. Nah, di sini kita baru pakai th text isinya sekarang. Oke. Nah, karena sudah dimasukkan ke dalam variabel ini, maka kita aksesnya bisa pakai $, kurung buka, kurung tutup. Oke. Nama objeknya apa? Info objek ya. Nah, info objek ini apa sih? Nah, info objek ini adalah nama variabel dari objek info objek yang ini. Oke, nanti ini sama aja seperti yang ada di sini. Oke, cara mainnya. Berarti saya kasih info object ID. Oke, sampai sini ya. Nah, kemudian saya concat ya. Nah, saya concat, saya kasih spasi biar agak luas, biar agak enak lihatnya. Udah, saya tambah lagi. Jadi kalau misalnya saya kasih delimiter lagi yang namanya strip di sini. Kemudian saya tambahkan lagi variabelnya info objek harus sama dot info. Oke. Dah, kemudian kita save.
Sip ya. Nah, sekarang kita coba. Nah, keluar semua ya di sini. Artinya berhasil ya, berarti kita bisa nge-looping yang dari list tadi. Oke? Sampai sini mudah-mudahan bisa dipahami ya. Untuk time lift itu pengenalannya sampai sini dulu gitu. Nah, nanti bisa dikombinasikan banyak, masih ada banyak kombinasinya, cuma karena dikarenakan time lift ini adalah satu framework tersendiri yang sebenarnya dia di luar, dia berdiri sendiri, dia sebenarnya di luar Spring. Karena banyak banget bahasa time lift di sini sebenarnya bahasanya ya harusnya. Nah, cuma ini saya hanya ibaratnya hanya kulitnya aja. Jadi yang kulit-kulitnya yang biasa yang dipakai, yang hanya sebatas untuk pengenalan dengan controller yang dihubungkan dengan framework HTML atau framework UI yang gandengannya dengan Spring Boot, yaitu time lift. Oke, mudah-mudahan ini bisa dipahami dan bisa bermanfaat. Sekian dulu. Saya mohon maaf kalau misalnya ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.